Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA bersama Ibu Intan. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di kelas 9, yaitu mulai dari bab 6 untuk semester 2 tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sumber belajar yang dapat kamu gunakan, kamu dapat belajar menggunakan buku IPA PSE Kurikulum 13, revisi 2016. Kemudian dapat menggunakan buku IPA yang lama, yaitu yang Kurikulum 2006. Selain itu, kamu juga dapat belajar dari YouTube, Google, atau Wikipedia maupun blog dan video pembelajaran yang lain. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang kemagnetan pada hewan, konsep gaya magnet, pembuatan magnet, serta kemagnetan bumi. Kita mulai pelajaran kita dari pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Magnet ternyata ada di dalam tubuh beberapa jenis makhluk hidup sebagai alat navigasi. Penggunaan kemagnetan pada makhluk hidup disebut biomagnetisme. Adanya magnet di dalam tubuh hewan dapat menyebabkan hewan mampu mengidentifikasi medan magnet bumi sehingga membantu untuk menentukan arah migrasinya. Beberapa hewan yang menggunakan kemagnetan antara lain adalah burung, ikan salmon, penyu, lobster duri, bakteri magnetotatik bakteria, dan ikan paus. Selanjutnya kita masuk ke materi teori dasar kemagnetan. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, artinya batu magnesian yang menunjukkan tempat pertama kalinya batu magnet alami ditemukan. Pada dasarnya, benda di alam memiliki partikel magnet-magnet kecil yang tidak tampak dan disebut magnet elementer. Benda yang bersifat magnet, magnet elementernya tersusun teratur, sedangkan yang bukan magnet, magnet elementernya tersusun acak. Benda yang bersifat magnet akan menunjukkan gejala kemagnetan berupa gaya magnet. Gaya magnet tersebut dapat diamati pada logam yang dapat ditarik oleh magnet maupun interaksi antara dua kutub magnet yang saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sifat kemagnetan bahan. Berdasarkan magnet elementer dan interaksinya terhadap magnet, bahan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, bahan magnetik. Bahan magnetik merupakan bahan yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Bahan magnetik dibagi lagi menjadi dua, menjadi ferromagnetik dan paramagnetik. Ferromagnetik merupakan bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Ferromagnetik, magnet elementernya mudah disusun menjadi teratur sehingga dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya adalah besi, baja, kobalt, dan nikel. Kemudian untuk paramagnetik merupakan bahan atau benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Untuk paramagnetik, magnet elementernya sulit disusun menjadi teratur sehingga sulit juga dibuat menjadi magnet. Contohnya adalah magnesium, molibdenum, litium, aluminium, krom, platina, dan mangan. Selanjutnya untuk bahan non-magnetik merupakan bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Bahan non-magnetik disebut juga diamagnetik, artinya bahan yang sedikit ditolak oleh magnet bila digantungkan secara bebas di ruang hampa. Pada bahan non-magnetik, magnet elementernya tidak bisa disusun menjadi teratur sehingga tidak dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya adalah emas, perak, tembaga, bismut, plastik, seng, garam, serta kayu. Materi selanjutnya adalah sifat magnet dan gaya magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Untuk menentukan mana kutub utara dan kutub selatan, anak-anak dapat membaca sendiri. Kemudian, kutub-kutub magnet tersebut akan memiliki gaya magnet yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang lain di magnet itu. Gaya magnet ditunjukkan dengan terjadinya peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak.
Kutub magnet yang sejenis akan memunculkan gaya magnet tolak-menolak, misalnya antara kutub utara dengan kutub utara, dan sebaliknya untuk kutub magnet yang tidak sejenis akan menimbulkan gaya magnet tarik-menarik, misalnya kutub utara dengan kutub selatan. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tadi disebut medan magnet. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Anak-anak dapat lihat di gambar yang atas ini ada gambar magnet dengan kutub utara, ada garis gaya keluar masuk ke kutub selatan. Untuk membuktikan adanya medan magnet dapat digunakan sebuah magnet batang, kemudian ditutup dengan kertas dan ditaburi serbuk besi, maka serbuk besinya akan membentuk garis-garis gaya magnet di sekitarnya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara pembuatan magnet. Prinsip pembuatan magnet ialah mengatur ulang susunan magnet elementer yang semula acak menjadi teratur. Cara pembuatan magnet ada 3, yaitu pertama menggosok. Caranya ialah kita gosok salah satu ujung logam dengan salah satu kutub magnet secara searah dan berulang. Misalkan yang merah ini kutub utara, kita gosokkan ke ujung paku secara searah dan berulang. Maka jika seperti ini lama-lama paku akan menjadi magnet. Untuk kutub magnet yang dihasilkan akan sama dengan kutub magnet yang menggosok. Tadi kita gosok dengan kutub utara, maka ujung pakunya juga akan menjadi kutub utara. Untuk cara yang kedua ialah induksi. Induksi caranya mendekatkan salah satu kutub magnet dengan salah satu ujung logam. Misalkan untuk kutub selatan yang biru kita dekatkan dengan kepala paku yang lain. Seperti ini, jika kita terus dekatkan lama-lama paku juga akan menjadi magnet. Kemudian untuk kutub magnet yang dihasilkan akan sesuai dengan gaya magnet, yaitu kutub tidak sejenis akan tarik-menarik. Jika yang kita dekatkan tadi adalah kutub selatan akan menarik kepala paku menjadi kutub utara. Demikian untuk cara yang ketiga ialah elektromagnet. Cara elektromagnetik ialah melilitkan kawat ke sebatang logam, kemudian dihubungkan ke sumber arus searah atau DC, misalnya batu baterai seperti ini. Nah, paku yang sudah kita liliti kawat dan ditempelkan ke batu baterai lama-lama akan menjadi magnet. Kemudian untuk kutub magnet yang dihasilkan akan sesuai dengan aturan tangan kanan, yaitu 4 jari menunjukkan arah arus di depan batang paku. Kemudian untuk ibu jari akan menunjukkan arah kutub utara. Ingat yang dipakai adalah tangan kanan. Demikian untuk cara pembuatan magnet, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Untuk materi selanjutnya ialah cara menghilangkan sifat kemagnetan. Prinsip menghilangkan sifat kemagnetan merupakan kebalikan dari prinsip pembuatan magnet, yaitu menjadikan magnet elementer yang semula sudah tersusun teratur menjadi acak kembali. Ada 3 cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan, yaitu pertama dipukul atau dibanting berulang, yang kedua dibakar atau dipanaskan dengan api, dan yang ketiga menghubungkan magnet dengan sumber arus listrik bolak-balik atau AC, misalkan arus listrik dari PLN. Materi selanjutnya ialah teori kemagnetan bumi. Bumi merupakan magnet yang sangat besar. Medan magnet bumi diperkirakan berasal dari perputaran inti bumi cair atau magma yang banyak mengandung logam nikel dan besi yang berganti arah setiap setengah juta tahun. Medan magnet bumi berperan untuk menjaga bumi dari masuknya radiasi atau partikel kosmik berbahaya dengan cara membelokkannya ke luar angkasa, sehingga menghasilkan terjadinya fenomena aurora di kutub bumi. Di kutub utara disebut aurora borealis dan di kutub selatan disebut aurora australis. Anak-anak dapat mencari foto atau video tentang aurora borealis dan aurora australis. Gambarnya sangat indah. Selanjutnya untuk kutub magnet bumi.
Kutub utara magnet bumi terletak di dekat kutub selatan geografis bumi, dan sebaliknya kutub selatan magnet bumi terletak di dekat kutub utara geografis bumi tetapi tidak berhimpit. Akibat tidak berhimpitnya kutub magnet bumi dan kutub geografis bumi, jika kamu memakai kompas, seperti ini contohnya, ya, maka akan terbentuk dua macam sudut. Pertama, sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan kutub utara dan selatan geografis. Dan yang kedua, ada sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan arah horizontal. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dengan cara mengingat pesan ibu, yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan anak-anak dapat mengingatnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.